Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema 1 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebagai bahan panduan belajar kalian pada hari ini, silakan kalian buka LKS IPA pada halaman 3 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, sedikit kita mengulas kembali apa yang pernah kita pelajari pada semester 1 yang lalu tentang ciri-ciri pada makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu memiliki 8 ciri yang harus kalian ketahui. Ciri yang pertama adalah membutuhkan makanan. Ciri kedua, bernafas. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, beradaptasi terhadap lingkungan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Dan yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Dari 8 ciri tersebut, untuk ciri bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dapat kita kaitkan dengan konsep pembelajaran pada hari ini. Daur hidup yang dialami oleh makhluk hidup sendiri merupakan bagian dari proses pertumbuhan yang dialaminya. Tahukah kalian bahwa proses daur hidup pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, baik pada tumbuhan, hewan, maupun pada manusia. Untuk kali ini, kita fokus membahas tentang daur hidup pada hewan saja. Berdasarkan proses pertumbuhannya, daur hidup pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dan daur hidup pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh? Maksudnya adalah bahwa sejak hewan tersebut dilahirkan hingga dia sampai pada fase dewasa, sama sekali tidak ada perubahan bentuk pada alat-alat tubuhnya. Sedangkan untuk hewan yang mengalami proses perubahan bentuk tubuh, kita sering menyebutnya dengan istilah metamorfosis. Jadi metamorfosis itu pengertiannya adalah proses pertumbuhan pada siklus hidup pada makhluk hidup yang disertai dengan adanya perubahan bentuk tubuh. Nah, sebenarnya metamorfosis sendiri juga dibedakan menjadi 2, anak-anakku. Metamorfosis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Pengertian dari metamorfosis sempurna ini bahwa pada saat hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, ada satu fase
yang disebut dengan fase pupa atau kepompong. Atau juga ada perubahan struktur bentuk tubuh yang elementer yang berubah secara drastis dari sebelumnya ke bentuk tubuh yang baru. Misalnya kita lihat pada kata. Pada kata anak-anakku, proses metamorfosisnya diawali dengan telur menetas menjadi berudu atau kecepong. Nah, pada saat berwujud berudu atau kecepong, bentuk kata ini lebih mirip ikan, bahkan dia bernafas dengan insang. Kemudian berudu berubah menjadi berudu berkaki, kemudian berubah menjadi katak berekor, katak berekor berubah menjadi katak kecil, dan akhirnya pada wujud katak dewasa. Jadi yang perlu kalian lihat, ada perubahan bentuk yang luar biasa elementernya, yaitu dari wujud yang bentuknya tadi awalnya seperti ikan berubah menjadi katak yang memiliki kaki. Kemudian misalnya pada kupu-kupu anak-anakku, kupu-kupu sendiri diawali dari telur yang menetas menjadi ulat. Kemudian ulat mengalami masa hibernasi, berada di dalam sebuah kapsul yang disebut dengan kepompong. Dan pada akhirnya kepompong itu pun berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini contoh metamorfosis sempurna yang dialami oleh katak dan kupu-kupu. Sedangkan ada juga binatang itu yang mengalami fase metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Hewan-hewan yang tadi saya sebutkan itu sama sekali tidak mengalami perubahan dalam bentuk kapsul atau kepompong. Makanya hewan ini hanya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sampai di sini anak-anakku, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Pak Aris akan lanjutkan. Di samping hewan-hewan yang tadi mengalami metamorfosis, banyak juga hewan yang kita temukan di sekitar kita itu yang tidak mengalami proses metamorfosis. Seperti halnya kucing, ayam, kelinci, maupun ikan. Hewan-hewan ini hanya mengalami proses pertumbuhan biasa saja. Demikian materi pembelajaran IPA tentang daur hidup hewan yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas PH atau penilaian harian 1 yang ada pada subtema 1 ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.